Semangat pagi. Ya, anak-anakku semua. Hari ini kita akan membahas tentang teks persuasi. Teks persuasi itu adalah teks yang mengajak orang untuk melakukan sesuatu atau untuk menerima gagasan yang kita lontarkan. Oke ya. Apa yang disebut dengan teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu. Diusahakan oleh teks persuasi. Berusaha menyampaikan maksud tertentu agar pembaca dapat melaksanakan teks persuasi. Berusaha menyampaikan maksud tertentu agar pembaca dapat melaksanakan atau menerima gagasan atau pendapat penulis. Ya, betul ya, bahwa yang namanya teks persuasi itu adalah teks yang tujuannya adalah untuk mengajak orang atau untuk mengemukakan gagasan dan orang itu mengikuti gagasannya. Jadi usahanya adalah menyampaikan maksud tertentu agar pembacanya dapat melaksanakan atau menerima gagasan atau pendapat penulis. Nista, sebutkan ciri-ciri teks persuasi. 1. Dilengkapi data, alasan dan bukti yang didasari fakta. 2. Berusaha meyakinkan membaca untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan. 3. Menggunakan kata ajakan dan memengaruhi pembaca. 4. Menghindari konflik untuk menjaga kepercayaan. Ya, aplaus untuk Nista. Jadi ciri-ciri teks persuasi adalah yang pertama dilengkapi data, alasan dan bukti yang harus didasarkan pada fakta. Kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah berusaha meyakinkan pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan. Kemudian yang ketiga menggunakan kata ajakan dan memengaruhi pembaca untuk mengikuti gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh penulis atau pembicara. Kemudian menghindari konflik untuk menjaga kepercayaan. Ini ciri-ciri dari teks persuasi. Berikutnya jenis-jenis persuasi. Ada berapa jenis teks persuasi? Sebutkan. 4. Yaitu persuasi politik, persuasi pendidikan, persuasi advertensi, dan persuasi propaganda. Ya, aplaus untuk Aji. Jenis persuasi ada persuasi politik, ada persuasi pendidikan, ada persuasi advertensi, dan persuasi propaganda. Oke, betul. Aji. Marsa, apa yang disebut dengan persuasi politik? Teks persuasi politik adalah teks persuasi yang isinya bertujuan memengaruhi pembaca untuk mengikuti atau memilih pilihan politik tertentu. Oke, tepuk tangan untuk Marsa. Persuasi politik itu intinya adalah ajakan-ajakan di bidang politik, yaitu isinya bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk memilih pilihan tertentu atau mengikuti gagasan yang diajukan oleh calon tertentu. Ini biasanya digunakan oleh para politisi pada kampanye, pada saat pemilu, dan lain-lain. Arya, apa yang dimaksud dengan persuasi pendidikan? Teks persuasi pendidikan adalah teks yang mempengaruhi orang untuk mengikuti gagasan di bidang pendidikan. Ya, tepuk tangan untuk Arya. Persuasi pendidikan itu adalah ajakan-ajakan di bidang pendidikan. Teks ini biasanya mempengaruhi orang untuk mengikuti gagasan-gagasan di bidang pendidikan. Digunakan oleh guru, murid, orang tua yang berkecimpung di bidang pendidikan, dan dinas pendidikan. Deva, jelaskan tentang persuasi advertensi. Teks persuasi advertensi adalah teks persuasi yang memiliki tujuan komersil. Teks ini digunakan oleh perusahaan dalam rangka mempromosikan produk yang dijual agar pembaca membeli atau memberikan testimoni. Dari situ perusahaan akan memperoleh keuntungan dari penjualnya. Oke, tepuk tangan untuk Eva. Persuasi advertensi itu kaitannya dengan iklan atau dengan penghasilan yang dihasilkan karena ajakan itu.
Biasanya ini di perusahaan-perusahaan masang iklan supaya punya penghasilan dari situ. Devinta, apa yang disebut dengan persuasi propaganda? Teks persuasi propaganda adalah teks persuasi yang bertujuan memengaruhi pembaca untuk percaya melakukan apa yang dipaparkan penulis secara tersurat maupun tersirat. Oke, plus untuk Devinta. Oke, persuasi propaganda adalah teks persuasi yang tujuannya mempengaruhi pembaca untuk percaya melakukan apa yang dipaparkan penulis secara tersirat maupun tersurat. Ini di artikel-artikel di media cetak, di media elektronik, media online, media koran, majalah, portal berita dan lain-lain. Terima kasih. Sudah jelas semuanya ya.